Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Galatia pasal 5 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Bacaan firman Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita juga mengalami yang namanya tabiat-tabiat dosa atau kehidupan kita yang penuh dengan keberdosaan. Kita mungkin tidak bisa untuk melakukan sama atau serupa seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mungkin tidak bisa menyerupai 100%, tetapi kita adalah orang yang harus hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus. Kita hidupnya harus memancarkan kasih Kristus. Kita hidup yang menyerupai, kita hidup untuk menggambarkan kasih Kristus di dalam kehidupan sesama kita. Karena apa? Karena kita adalah milik Kristus. Seperti ayat yang tadi saya baca bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Menyalibkan daging di sini adalah menyalibkan tabiat dosa, mematikan tabiat dosa, mematikan setiap tindakan dosa. Karena ini adalah suatu wujud bahwa kita adalah orang yang menjadi milik Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam ayat 19 sampai 22 di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 22, di situ diceritakan tentang perbuatan daging, yaitu menikmati kesenangan duniawi. Mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Orang yang menikmati kesenangan duniawi ini dengan tidak mengindahkan nama Tuhan, mereka adalah orang yang tidak dapat bagian di dalam kerajaan surga. Ingat, kesenangan duniawi ini yang tidak mengindahkan nama Tuhan, ini yang menjadi penekanan, tidak mengindahkan nama Tuhan. Bahwa kita menikmati dunia ini, kita boleh saja, kita bisa saja, tetapi ingat, kita harus memuliakan nama Allah di dalam segala sesuatu. Jadi hal yang tidak boleh untuk kita nikmati adalah kita menikmati kesenangan duniawi secara berlebihan. Maka segala sesuatunya kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Orang yang menikmati kenikmatan duniawi tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Apa sih itu kenikmatan duniawi? Seperti yang tertulis di dalam ayat 19 sampai 22. Karena hidupnya tidak mencerminkan karakter Kristus. Apa saja itu? Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, dan lain-lain. Masih banyak sekali yang terdapat di dalam perbuatan daging. Anda bisa membaca sendiri di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 22. Di situ sudah dijelaskan begitu jelas bahwa itu adalah perbuatan daging, perbuatan tabiat dosa, atau perbuatan-perbuatan yang membuahkan dosa. Nah, inilah yang sudah jelas bahwa hidup orang Kristen, hidup orang percaya kepada Yesus harus mencerminkan bahwa kita adalah milik Kristus. Bahwa di situ terdapat perbuatan daging. Sungguh sangat menyedihkan apabila ada tuduhan Yesus selama hidupnya dia pernah berpacaran, dia pernah berciuman. Nah, itu adalah suatu berita yang sangat-sangat konyol sekali. Alkitab sudah menjelaskan bahwa teladan Kristus itu menjadi suatu panutan. Selama Kristus hidup, kita harus meneladaninya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat bahwa hidup di dalam roh yang terdapat di dalam
ayat yang selanjutnya bahwa hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh adalah meneladani Yesus. Meskipun tidak semua orang bisa hidup sempurna seperti Kristus, setidaknya jangan hidup melakukan keinginan daging. Sekali lagi, jikalau kita tidak bisa mengikuti teladan Yesus 100%, janganlah hidupmu dikuasai oleh keinginan daging. Jadi kita hidupnya itu harus berjuang, karena hidup kita masih berada di dalam kedagingan. Kita masih hidup di dunia dan kita masih menginjak tanah, kita masih berada di bawah langit, maka kita pasti akan diperhadapkan dengan keinginan-keinginan daging. Tetapi yang saya ingatkan di sini melalui renungan yang saya dapatkan, bahwa kita harus berjuang untuk hidup di dalam Kristus. Kita mencerminkan bahwa kita adalah orang yang menjadi milik Kristus. Firman Tuhan tadi mengingatkan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia harus menyalibkan daging, ia harus menyalibkan tabiat dosa, ia harus meninggalkan. Berarti di sini ditekankan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus, ia harus menyalibkan setiap dosa yang pernah ia lakukan. Bahkan kita sengaja ataupun tidak sengaja kita pernah melakukan dosa. Yang menjadi penegasan, janganlah serupa dengan perbuatan-perbuatan daging, atau jangan menikmati hal-hal duniawi secara berlebihan. Karena ingat, Kristus yang menjadi teladan di dalam hidup kita, karena Kristus telah menjadi patokan di dalam hidup kita. Meskipun kita tidak sempurna, tetapi kita jangan menyerupai tindakan atau perbuatan orang yang berada di luar Yesus. Oleh sebab itu, barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia harus mewujudkan kasih, ia harus mencerminkan bahwa ia adalah pengikut Kristus. Ia harus tampil beda dengan dunia ini. Bahkan adanya provokasi-provokasi yang tidak jelas untuk menghancurkan kerukunan jikalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang harus benar-benar kita waspadai, inilah yang harus kita tanggapi secara bijaksana sebagai anak-anak Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus ke dunia, datang di dunia untuk memancarkan kasih-Nya. Dia membawa damai bagi semua orang. Untuk orang Kristen, jangan sampai terprovokasi oleh hal-hal yang tidak jelas. Jangan terprovokasi dengan hal-hal yang negatif. Ingat, kita adalah milik Kristus. Oleh sebab itu, kita harus mempertahankan iman, kita membuktikan kualitas iman, kita membuktikan karakter Kristus yang ada di dalam diri kita. Meskipun kita jatuh bangun di dalam dosa, kita harus tetap berjuang, karena biarlah Kristus yang selalu kita puji dan juga selalu kita muliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah renungan singkat ini membawa kita untuk semakin merenung bahwa kita adalah milik Kristus yang harus hidup meneladani Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.